Baik, halo adik-adik sekalian. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun adik berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga pada kegiatan bimbingan belajar BIAS, belajar itu asyik, bersama saya, mentor yang bernama Kak Yoga Fajar Purnama. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi merawat organ pernapasan adik-adik sekalian. Kalau kemarin bersama Kak Susi sudah membahas tentang organ pernapasan, nah bersama Kakak kita akan membahas cara merawatnya, bagaimana. Pada kali ini kita mengajarkan pada tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Nah, bagaimana sih cara memelihara kesehatan organ pernapasan? Tentu saja yang pertama kita bisa melihat gambar. Yang pertama itu ada gambar cuci tangan menggunakan sabun, di mana tangan itu merupakan tempat yang rentan terhinggap oleh bakteri karena sesuatu yang kita lakukan pasti menggunakan tangan. Kita memegang benda menggunakan tangan, memegang sendok menggunakan tangan, kita menggunakan pensil juga menggunakan tangan. Pokoknya semua kegiatan kita hampir semuanya menggunakan tangan. Jadi tangan itu harus benar-benar keadaan steril ketika ingin memegang hidung misalnya, ataupun makan, dan lain sebagainya. Kemudian gambar selanjutnya yaitu gambar menanam pohon. Di mana adik-adik ketahui pohon menghasilkan oksigen, di mana itu oksigen merupakan udara bersih yang bagus untuk paru-paru kita atau organ pernapasan. Itu yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan dengan cara itu tadi, menanam pohon, membersihkan lingkungan, eh, juga membakar sampah pada tempatnya. Jangan sampai membakar sampah kita menjadi sesak. Kemudian yang kedua, mencuci tangan secara berkala. Yang ketiga, menanam tumbuhan hijau di lingkungan sekitar. Oke, next. Selanjutnya. Kemudian yang keempat, makan makanan bergizi dan bersih. Di mana ada ketahui bahwa makanan yang bergizi dan bersih mampu membuat tubuh kita merasa sehat bugar. Mengapa demikian? Karena makanan itu menggantikan zat-zat tubuh yang telah kita pakai. Jika adik berlari, adik merasa lapar kan? Eh, Bagaimana cara agar tidak merasa lapar atau lelah? Ya makan, minum, nah, itu menggantikan energi yang terkuras pada saat kita melakukan aktivitas. Itu dan pernapasan juga seperti itu. Paru-paru kita agar tetap terjaga. Kemudian yang kelima, rajin berolahraga. Kemudian yang keenam, istirahat dengan cukup. Kemudian yang ketujuh, tidak merokok. Ayo, siapa adik-adik yang pernah merokok nih? Pasti kalian semua merokok. Karena merokok itu ada dua, merokok aktif dan merokok pasif. Jadi merokok pasif itu apa? Merokok pasif itu merupakan kita yang menghirup asap dari perokok aktif. Jadi misal bapak adik-adik merokok, adik-adik berada di samping bapak kalian. Nah, adik-adik itu menjadi perokok pasif. Lain halnya dengan bapak kalian. Bapak kalian menjadi perokok aktif. Itu juga tidak baik untuk organ pernapasan. Pernah kan adik-adik keselak asap rokok? Nah, itu membuat tidak sehat untuk paru-paru. Dan selanjutnya, cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Cara untuk menjaga kesehatan pernapasan yaitu yang pertama, menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Nah, adik ketahui bahwa tahun kemarin atau bahkan awal tahun ini masih terdapat pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita menggunakan masker saat berada di tempat-tempat umum karena virus itu menyerang organ pernapasan. Nah, salah satu caranya agar organ pernapasannya terjaga yaitu menggunakan masker. Karena masker itu mampu memfilter udara yang kotor untuk masuk ke dalam tubuh kita. Dan yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Seperti yang tadi kakak sudah bilang,
Dengan cara menanam pohon, membuat oksigen, kemudian menjaga kebersihan seperti tidak membuang sampah, menghindari penumpukan sampah yang lama, itu akan menyebabkan bau busuk. Kemudian lanjutnya yaitu contoh yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernapasan. Ya tadi Kak Yoga ucapkan tadi makan makanan yang sehat, tidur malam yang cukup, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Nah, nih merawat organ pernapasan dengan tidak merokok. Rokok banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, karbon monoksida. Jadi jangan sekali-kali adik-adik sekalian merokok. Merokok gratis pun jangan, karena efeknya akan terasa pada 15 tahun ke depan saat adik-adik sudah menjadi seorang bapak muda. Nah, itu terasa di umur 30-35 tahun kok merasa letih, merasa apa? Kurang fit badannya, kemudian ada kecanduan juga. Rokok itu eh, kalau kakak tanya pada perokok aktif itu rasanya tidak merokok itu nggak enak. Jadi merokok itu yang pertama membuang uang, kesehatan juga tidak baik, kemudian kecanduan merokok sulit untuk ditinggalkan. Berikut beberapa bahaya merokok tentang kesehatan sistem pernapasan manusia. Nah, apa saja sih dampaknya merokok terhadap organ pernapasan manusia? Yang pertama yaitu mudah terserang penyakit lumpuh otak. Nah, ngeri ya. Jadi otak kalian itu kan sebagai apa namanya? Seperti hanya remote pada TV. Otak itu menggerakkan seluruh tubuh. Nah, bagaimana kalau lumpuh? Lumpuh tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Nah, kemudian yang kedua berisiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Nah, asap rokok yang diserot, yang terhirup itu lama-kelamaan akan mengendap di dalam paru-paru sehingga akan menimbulkan benih-benih kanker. Dan yang ketiga yaitu menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia atau emfisema. Wah, itu penyakit yang namanya keren-keren tapi sangat menakutkan. Itu apa namanya? Dampaknya kematian ini. Nah, ini yang keempat yaitu mempercepat kematian sel-sel tubuh. Nah, itu merokok dapat mempercepat kematian sel-sel tubuh. Sangat berbahaya bukan merokok itu. Dapat mematikan sel-sel tubuh, lumpuh otak ya. Kemudian yang terakhir mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Nah, ini mengapa itu kan kalau adik-adik pernah masuk ke rumah sakit eh, ada kawasan dilarang merokok. Nah, itu mengapa? Karena ibu-ibu hamil yang sedang memeriksakan kandungannya di rumah sakit atau di bidan atau di posyandu pasti ada larangan merokok. Soalnya itu sangat berbahaya bagi janin dan ibu hamil. Contohnya bisa menyebabkan cacat dan lain sebagainya. Seperti bayi yang pertumbuhannya terganggu. Kemudian selanjutnya oke sudah selesai. Nah, itu saja dari Kak Yoga. Eh, Adik-adik sekalian, silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar di bawah di Google Classroom. Oke. Jangan lupa presensi kehadiran dilihat dari nanti ada mengisi link, nanti ada tugas, silahkan dikerjakan. Sekian dari Kak Yoga, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.